Shalom, perkenalkan nama saya Mercy Paulus Manima. Saya mahasiswa STT IKSM Santosa Asi, semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen atau PAK. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keselamatan menurut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, tugas ini adalah sebagai tugas akhir dari mata kuliah dogmatika yang diberikan oleh Bapak Soeharto kepada saya, membuat tugas melalui rekaman atau video. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep keselamatan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, yang pertama di sini adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah dua kitab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Perjanjian Lama menceritakan tentang nubuat, tentang perjalanan bangsa Israel dan janji keselamatan dari Allah kepada umat Israel. Nah, dan Perjanjian Baru menceritakan tentang penggenapan janji Allah melalui Yesus Kristus dan pemberitaan Injil kepada seluruh dunia. Nah, Perjanjian Baru memberikan tentang pengampunan dosa, hubungan khusus dengan Allah, kehidupan baru, dan kuasa dalam Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, dari dua kitab suci yang telah kita ketahui tentang konsep-konsep keselamatan, di sini pertama kita melihat konsep keselamatan itu melalui Perjanjian Lama. Nah, jadi konsep keselamatan melalui Perjanjian Lama itu dia ibaratnya seperti seorang ketika dia melakukan kesalahan atau dia berbuat dosa, dia jatuh ke dalam dosa, dia harus mengampuni dosanya melalui korban bakaran. Misalnya korban anak domba atau korban yang harus ada tumpahan darah. Nah, misalnya ketika kita melihat pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan biarkan mereka jatuh ke dalam dosa dan Tuhan biarkan mereka akan mati? Nah, ketika itu Tuhan memberikan pengampunan, artinya Tuhan merelakan walaupun dengan dosa kejahatan yang sudah mereka lakukan, tetapi Allah mengampuni mereka dengan cara apa? Dengan cara waktu mereka jatuh ke dalam dosa, mereka dalam keadaan telanjang. Akhirnya di situ Allah mengambil kulit hewan, kulit binatang untuk membuat pakaian untuk menutupi tubuh mereka. Nah, di situ kita melihat kenapa harus kulit domba, kenapa harus kulit binatang yang dipakai Allah untuk digunakan sebagai bahan untuk menutup tubuh mereka. Yaitu kita harus melihat bahwa setiap pengampunan dosa harus ada tumpahan darah, yaitu domba, anak domba yang Allah sembelih, Allah ambil dan Allah menumpahkan darahnya untuk menyelamatkan Adam dan Hawa. Konsep yang kedua kita lihat di Perjanjian Lama juga bukan hanya tentang dosa, tetapi tentang berkat dari Allah. Nah, berkat waktu di zaman Kain dan Habel, mereka memberikan persembahan, memberikan persembahan. Lalu di situ memberikan persembahan melalui apa yang mereka punya kepada Allah. Di situ Allah menerima punya Kain, Allah menerima punya Habel, karena Habel memberikan dengan tulus hati. Kenapa Kain tidak diberikan berkat atau tidak terima persembahannya? Karena mukanya yang karam ketika bertemu dengan Tuhan. Oke teman-teman. Nah, di sini juga kita melihat bahwa dalam konsep-konsep Perjanjian Lama ini kita banyak sekali yang kita pelajari. Nah, di sini setelah itu kita melihat waktu Musa memimpin bangsa Israel. Di situ juga kita melihat bahwa terjadi 10 tulah. Artinya di situ Allah mengampuni umat Israel ketika mereka
uh, menumpahkan darah di pintu-pintu supaya tidak terjadi kematian di situ. Artinya keselamatan terjadi di situ. Siapa yang tidak membuat sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, dia akan mati. Dan ketika waktu itu orang-orang Israel, bangsa Israel, orang-orang Mesir, mereka tidak mentaati firman Tuhan, akhirnya banyak dari mereka yang mati, anak sulung mereka mati. Karena apa? Mereka tidak memberikan darah di setiap pintu. Nah, setelah itu teman-teman, itu di konsep perjanjian lama. Jadi konsep perjanjian lama, kita harus memberikan korban, yaitu tumpahan darah, baik lewat binatang dan lain sebagainya. Atau kita bisa melihat lagi di contoh kisah Abraham. Pada waktu Allah menguji Abraham, Allah memanggil Abraham, dan Allah menguji satu-satunya anak. Allah menyuruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban. Nah, artinya Allah mau menyelamatkan keluarga Abraham, bahkan keturunan Abraham. Allah menguji ketaatan Abraham dengan memberikan anaknya yang tunggal itu, yaitu si Ishak. Nah, tetapi pada waktu itu ketika Abraham sempat mau mengambil pisau dan menikam si Ishak ini, ternyata Allah berfirman bahwa jangan kau apakan anak itu. Tetapi setelah di situ ada satu ekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam semak duri, akhirnya itu menjadi korban. Nah, jadi Allah itu waktu perjanjian lama itu dia lebih menonjol kepada persembahan, yaitu lewat binatang atau darah yang kita tumpahkan. Nah, di situ keturunan Abraham kita lihat semakin banyak. Nah, setelah itu coba kita melihat di dalam perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu dia menceritakan tentang setelah dia menceritakan tentang nubuat perjanjian, jadi bahwa akan ada seorang yang bangkit memimpin menjadi raja atas segala raja. Seperti Yesaya berkata bahwa ada tunas baru yang akan muncul. Tunas baru itu siapakah tunas baru itu? Yaitu Yesus sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa dalam perjanjian baru, konsep keselamatan dan perjanjian baru itu adalah Allah sendiri yang turun ke dunia ini. Dia turun untuk apa? Menghapus dosa saudara dan saya. Ketika Allah melihat bahwa dunia ini penuh noda dan dosa, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal turun ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa. Jadi kalau di dalam perjanjian lama itu dia lebih kepada persembahan domba, persembahan binatang, hewan-hewan kepada persembahan kepada Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru, Allah sendiri yang turun dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ketika itu Yesus sendiri turun, dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk membebaskan dosa. Dia telah bukan hanya dia membebaskan manusia di dalam manusia saja, tetapi dia menceritakan tentang kerajaan Allah. Dia menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan kepada semua orang. Dan dia memperkenalkan siapa itu Allah sebenarnya. Dia memperkenalkan apakah kerajaan itu dalam bentuk kerajaan itu seperti apa, jalan kebenaran itu seperti apa. Dia telah menceritakan kepada semua orang. Tetapi pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang tidak paham dengan kehadiran Yesus. Makanya kenapa Yesus disalibkan? Karena orang-orang pada waktu itu tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah penebus dosa manusia. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Yesus adalah yang dinanti-nantikan oleh para nabi, para rasul sebelum-sebelumnya. Di situ kita lihat Yesus turun ke dunia. Ya, dia turun ke dunia. Dia lahir di kandang yang hina. Dia dilahir di kandang yang hina. Bahkan waktu dia lahir sudah ada perencanaan pembunuhan tentang Yesus oleh Raja Herodes. Setelah dia beranjak umur 12 sampai 12 tahun, dia mengajar di bait-bait Allah. Bahkan dia berdebat tentang kerajaan surga. Dia berdebat dengan para ahli-ahli, imam-imam besar pada waktu itu. Setelah itu dia mulai beranjak kepada dewasa 30 tahun. Dia menceritakan tentang firman Tuhan dari pulau ke pulau, dari satu bangsa ke bangsa lain. Dia
menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Dia menceritakan tentang Injil kerajaan surga, syarat-syarat masuk kerajaan surga. Dia menceritakan kepada semua orang pada waktu itu. Namun di situ ketika manusia semakin berdosa dan manusia tidak percaya kepada Tuhan, mereka datang dan mau menyalibkan Yesus, mau membunuh Yesus. Dengan cara apa? Menyalibkan Yesus di kayu salib di Golgota. Jadi apakah kita melihat dari perjalanan Yesus ketika dia turun ke bumi, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan dan dia mati? Apakah ketika dia diperlakukan secara tidak adil itu dia marah? Tuhan itu panjang sabar, ya. Tuhan panjang sabar. Tuhan tidak pernah memberontak ketika dia disalahkan, ketika dia dipukul, dicambuk. Dia turun ke dunia, dia dicaci, dimaki, dihina, diludahi, bahkan nyawanya pun dicabut, nyawa pun diambil oleh. Setelah itu dia mati, dan dia menjanjikan kepada orang-orang pengikutnya, pengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus pada waktu itu, ketika dia bangkit dari antara mati, nah dia bangkit. Kenapa ketika Yesus waktu dia mati lalu para muridnya datang ke kuburnya kosong? Nah, andai saja pada waktu itu Yesus mati lalu dia masih tetap di kuburnya, dia tidak ada di dalam kuburnya, itu berarti itu bukan Tuhan. Tetapi Yesus hilang dari kubur, menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat. Dia mati, turun ke dalam dunia orang mati selama 3 hari untuk menyampaikan kepada dunia orang-orang mati yang percaya kepada Tuhan bahwa dosa engkau telah selamat. Wahai Musa, dosamu telah diampuni. Wahai Abraham, dosamu telah diampuni. Wahai para pengikut, dosamu telah diampuni. Bagaimana dengan orang-orang yang berdosa dan tidak percaya kepada Tuhan? Mereka akan mendapatkan penghakiman kedua setelah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi ketika Yesus turun ke dunia orang mati, ada dua dia memberitakan tentang orang yang berdosa, orang yang pernah berdosa tapi mereka percaya kepada Tuhan, dan orang yang berdosa tapi tidak percaya kepada Tuhan. Ya, itulah itu dia bangkit. Ya. Jadi kubur kosong itu telah membuktikan bahwa Yesus itu telah bangkit. Yesus telah menang dari maut. Setelah itu dia bangkit, dia menunjukkan dirinya. Banyak yang tidak percaya kebangkitan Yesus, tetapi hanya orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan, mereka lah yang percaya kepada Kristus, bahwa Kristus telah bangkit. Setelah dia naik, apa yang dia janjikan, saudara? Ya, dia menjanjikan bahwa ada seorang penghibur. Setelah aku pergi, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian saja, tetapi aku akan mengutus seorang penghibur buat kamu. Siapakah penghibur itu? Yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Jadi ketika kita diselamatkan, bukan hanya kita diselamatkan, tetapi kita diberikan oleh penghiburan oleh Tuhan. Kita yang percaya, kita tetap percaya, karena penghibur itu akan selalu ada. Ketika kita dalam keadaan susah, penghibur itu akan selalu datang menghibur kita. Ketika kita berada kita mulai menyimpan dari Tuhan, penghibur itu akan datang menghibur kita. Roh Kudus itu akan menghibur kita. Jadi Roh Kudus itu sebagai penginsaf untuk membawa kita ke jalan yang benar. Tanpa Roh Kudus, kita akan hidup seperti orang-orang yang tidak mentaati firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengenal siapa itu Yesus. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengenal kebenaran. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengenal kerajaan Allah. Dengan adanya Roh Kudus, pikiran kita diubah, hati kita diubah, ya, untuk tertuju kepada Tuhan, yaitu Yesus juru selamat kita. Jadi Yesus turun ke dunia menyelamatkan kita, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dia menjanjikan tentang Roh Kudus untuk selalu ada bersama dengan kita selama kita di dunia. Jadi itulah konsep-konsep keselamatan menurut perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama dia lebih condong kepada korban-korban, misalnya hewan dan lain sebagainya. Konsep di dalam perjanjian baru, dia secara langsung Allah sendiri turun dalam rupa manusia, yaitu Yesus sendiri, dan dia telah menyelamatkan kita dari dosa. Demikian konsep keselamatan dalam perjanjian baru dan perjanjian lama yang saya sampaikan. Kurang lebihnya kata dan kalimat saya yang saya sampaikan, kiranya Bapak dosen dapat memaklumi apa yang menjadi pembahasan saya pada saat ini.
Terima kasih, kiranya Tuhan menolong dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.